alla takhafu wa la tahzanu. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Istiqomah adalah suatu program yang wajib diterapkan bagi setiap muslim agar dia bisa konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga konsisten dalam mengejar prestasi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian hadirin yang mulia? Karena memang Allah menghendaki hal itu sesuai yang sudah direncanakan Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan konon 50.000 tahun sebelum alam diciptakan, Allah sudah menetapkan dan merencanakan itu. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kemudian selanjutnya, dengan sayangnya Allah kepada kita hadirin yang mulia, tujuan istiqomah tidak lain adalah agar kita mampu mengisi lembaran baru catatan amal kita yang dicatat oleh malaikat. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidaklah apa segala yang engkau ucapkan dengan lisanmu atau perbuatanmu, semuanya sudah dicatat oleh malaikat pencatat amal. Hadirin rahimakumullah. Satu contoh misalnya, kenapa ketika kita makan sangat dianjurkan membaca bismillah minimal itu. Selesai makan, minum, membaca alhamdulillah. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Ini tidak lain hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kelak catatan amal saleh kita lebih baik, lebih banyak dari kesalahan dan dosa kita. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kata Allah, siapa saja yang timbangan amal baiknya lebih berat
dari yang jeleknya. Maka dia dipastikan akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah kelak, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya hadirin yang mulia, siapa yang ternyata timbangan amal baiknya itu justru ringan, malah yang berat, yang salah-salah melulu. Kenapa demikian? Salah satu penyebab adalah dia kurang menghargai waktu. Dia tidak mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal hadirin yang mulia, yang pertama, waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Sudah ditentukan Allah, hanya memang dirahasiakan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bakalan ditanya pertama kali adalah soal waktu. La tazula qadama 'abdin hatta yus'alu an arba', kata baginda Nabi dalam hadis sahih. Kaki seorang manusia kelak tidak akan beranjak sebelum ditanya 4 hal. Ternyata yang disebut pertama an umrihi, tentang umurnya. Allah sudah berikan kesempatan sekian puluh tahun, ngapain aja? Kata Allah, am khalaqnakum abasa, apakah kamu mengira engkau aku ciptakan untuk main-main? Banyak hadirin yang mulia, padahal waktu ini berharga. Saking berharganya Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi waktu, demi masa, manusia pasti merugi kecuali orang yang punya iman dan melakukan amal-amal saleh. Nah, semua catatan malaikat konon kelak akan dikonversikan menjadi pahala, menjadi buah balasan. Yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek tentunya. Wa in taku misqala habbatin min khardalin ataina biha, kata Allah. Andai kata seseorang melakukan hal yang baik atau mungkin yang jelek, walau sebesar zarrah, orang menyebutnya biji sawi, mungkin gak ada satu biji-bijian yang lebih kecil dari itu, atau sebesar atom barangkali, ataina biha, akan diperlihatkan. Karena itu celaka 12 hadirin yang mulia, orang yang mengabaikan kehidupannya hanya untuk main-main. Kemudian selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendukung tema ini, ternyata istiqomah itu perintah Allah langsung, perintah baginda Rasul. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Kata wahai Muhammad, istiqomahlah kamu beserta orang yang mengikutimu, beserta umatmu. Kama umirta, sebagaimana yang sudah aku perintahkan kepadamu. Wala tatghaw, dan jangan pernah kamu berpaling dari aku. Hadirin yang mulia,
Betapa sayangnya sama kita ya Allah. Kita enggak ingin hidupnya kelak terpuruk. Siapa yang di dunia ini mungkin mengalami gangguan, kurang nyaman, harus bangun pagi, harus tahajud. Tapi jangan khawatir hadirin yang mulia. Sedikit kesusahan akan dibayar oleh Allah kelak di akhirat dengan kenikmatan yang tidak ada taranya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang keempat, orang yang istiqomah pastilah akan dicintai Allah. Kenapa demikian hadirin? Karena hakikat amal yang paling disukai Allah adalah amal yang diistiqomahkan, amal yang dilakukan terus menerus, wa in qalla, walaupun bentuk pengamalannya sedikit. Ada orang sholat duha cuma 2 rakaat, tapi dia terus sampai mati. Ini akan berharga buat dia. Lebih baik artinya daripada sekian puluh rakaat tapi setahun sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, tentu saja kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wahai orang yang rajin ibadah, wahai orang yang istiqomah, akulah pelindungmu di dunia ini dan di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, sebagai perlindungan, apa kata Allah? Surganya Allah. Allah beritakan kepada malaikatnya ketika kita mau dicabut nyawanya. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Allah adalah Rabbku, kemudian istiqomah dengan segala konsekuensinya, semua perintahnya dia jalankan dengan baik, dengan senang hati. Begitu juga semua larangannya dia jauhi dengan penuh kelapang dada, tidak kesal. Allah takhafu, kamu gak usah takut masa lalu. Walaupun kamu banyak dosa, kamu sudah diampuni oleh Allah. Dan juga kamu jangan cemas menghadapi masa depanmu. Allah sudah memberikan kabar gembira buat kamu. Kamu adalah salah satu penghuni surganya Allah. Itulah hadirin yang mulia. Karena itu ada orang yang meninggal dengan senyum. Mungkin dapat kabar gembira dari malaikat karena dia istiqomah. Dia sabar dalam hidupnya.
tidak tergoda oleh hawa nafsu dan lingkungannya yang menggebu-gebu. Dia lebih memilih Allah. Dia lebih takut. Apalagi Allah dalam hadis qudsi, Allah menyebut, man amannani fid dunya akhadtuhu yawmal qiyamah. Siapa yang di dunia ini merasa aman dari ancaman Allah, aku akan berikan ketakutan yang besar di hari kiamat. Wa man takhafani fid dunya. Siapa yang merasa takut di dunia ini sama Allah, sehingga dia rela sujud, beristighfar, janji Allah akan memberikan keamanan nanti di hari kiamat. Karena itu hadirin yang mulia, apapun itu, termasuk ibadah salat Jumat yang mulia ini, harus ditambah rasa takutnya kepada Allah. Rasanya percuma kalau enggak nambah. Wong ketika Nabi ditanya, apakah engkau juga merasa takut? Iya, aku adalah paling takut dari kamu. Tidak ada yang merasa aman di dunia ini illal khasirun, kata Allah, kecuali orang yang rugi. Yaitu ketika ada ayat dulu di mana apakah mereka merasa aman, kata Allah. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Kata Muhammad, apakah mereka merasa aman dari ancamanku? Sungguh, kata Allah, tidak ada yang merasa aman dari ancamanku kecuali orang pasti merugi nanti kelak. Itulah sebabnya baginda Nabi begitu agung ketika ditanya, aku paling takut. Hadirin yang mulia, akhlak Nabi begitu tinggi, padahal sudah dijamin Rasul. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Quran yang ngomong. Engkau Muhammad sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi ketika ditanya sahabatnya, aku paling merasa takut. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri. Kita perbaikilah diri kita. Hargailah waktu. Mari cepat bertobat kepada Allah. At-taibuna minadz dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa bagaikan tidak berdosa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.